menyerang Israel ya. Minggu ini Bahrain menyerang Israel. Berita Indonesia ya. Terus dikatakan ini adalah perang Islam ya. Perlawanan Islam melawan Israel katanya, melawan Dajjal. Numeleka Olam, luar biasa. Tema kita hari ini adalah masih membahas tentang antikristus ya. Kita kan bahas antikristus ya, karena kedatangannya begitu amat sangat dekat dan bagaimana Anda bisa bersikap, bagaimana Anda bisa berjaga-jaga. Saudara, ada berita yang menarik dari Timur Tengah, Bahrain menyerang Israel ya. Minggu ini Bahrain menyerang Israel. Berita Indonesia ya. Terus dikatakan ini adalah perang Islam ya. Perlawanan Islam melawan Israel katanya, melawan Dajjal. Saudara, ayatnya nanti diambil dari aduh, benar ya. Oh, ini minyak. Perangnya ayatnya nanti diambil dari Wahyu 11 ayat 1 sampai 14, Wahyu 13 ayat 1 sampai 18 ya. Nanti Anda kita bacain dari situ. Nah, kita mendapat banyak sekali berita di Indonesia ya yang tidak benar, yang berita itu menjadi roh dusta ya. Roh dusta yang melanda Indonesia, dan roh dusta ini akan kembali lagi. Roh dusta itu adalah roh najis ya. Roh dusta itu adalah roh najis. Nanti roh dusta ini akan kembali ya di penghujung zaman ya, ketika Islam nanti lemah lalu kemudian mengambil alih dunia setelah bangkit lagi kebangkitan Islam. Ya, sekarang ini Islam mengalami pelemahan ya. Tapi nanti akan ada kebangkitan Islam dan itulah roh dusta. Nanti akan muncul roh dusta yang merajalela dengan luar biasa ya roh dustanya ini ya. Dan sampai Anda tidak bisa lagi membedakan yang benar dan yang tidak benar. Ya, dan sekarang ini Anda bisa melihat contohnya, sampelnya ada di Indonesia, roh dusta itu ya. Serem ya. Tetapi kita dahului selalu dengan tanya jawab Alkitab, dan kita ada apa namanya pengumuman ya untuk beasiswa. Anda diundang untuk bisa mendapatkan beasiswa bagi yang membutuhkan. Syaratnya adalah Anda harus memang benar-benar membutuhkan, miskin ya. Dan Anda harus aktif di dalam komunitas Embun Pagi jam 4 pagi. Ya, jam 4 pagi waktu Jakarta setiap hari. Kehadirannya di dalam Zoom 75%. Lalu ada syarat-syarat lain, tidak sulit, itu cuma hanya administrasi, Anda bisa lihat nanti ya. Tetapi bagi yang Anda sebetulnya tidak membutuhkan, Anda sebenarnya mampu, ya, jangan mengambil beasiswa ini, karena ini adalah jatah bagi orang-orang yang tidak mampu. Ya, nanti bukan berkat yang kamu terima, malah kutuk nanti ya, kalau kamu mengambil yang bukan punyamu. Ya nggak ngerti ya, misalnya oke bisa lolos, tetapi nanti Anda kan, ya Tuhan, Anda nggak bisa bohongin Tuhan ya, hati-hati ya saudara ya. Jadi kita benar-benar, biarlah ini bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Itu ya. Oke, kita akan lihat dulu update laporan ya, laporan bagaimana lihat ini ya. Wah, ini ya. Lihat berita-berita di Indonesia ya. Sebentar. Operasi Senyap. Ya, Anda lihat ya judulnya ya.
Musuh Israel bertambah, Brigade Astar Bahrain bombardir Israel dengan serangan drone. Astar serang Israel. Brigade Al-Astar gempur, ya Iran. Klaim berhasil atas serangan Israel. Kini nasib warga Iran malah diselimuti rasa ketakutan. Lihat ya, musuh Islam bertambah nih ya. Lihat ya. Pemerintah. Ya, seperti ini ya. Nah, itu adalah sebuah berita-berita yang memframing ya otak orang Indonesia ya. Karena sebagian 90% orang Indonesia tidak bisa berbahasa Inggris. Sehingga berita-berita itu akan memframing ya yang tadi saya bacakan itu. Begitulah cara iblis ya membuat Anda terframing sehingga Anda lemas, nggak berdaya dengan kebohongan ya. Lihat ya, ada satu berita lagi yang menarik ya. Ya, rangkuman hari ke-21, Netanyahu digertak Turki, perang Israel Mesir potensi terjadi. Tapi ini berita, judulnya udah diganti ya tadi ya. Begitu kita klik judulnya diganti nih. 2024. Jadi berita-berita ini ya Irak, Mesir, Bahrain, Iran, ya Yaman. Mereka menggunakan nama-nama negara, saudara. Ya, seakan-akan negara-negara ini mau bikin perang lagi seperti tahun 48, 67, 73, membangkitkan negara-negara Islam. Tapi ternyata itu bukan negara ya, saudara ya. Contoh yang di Bahrain ini ya, contoh yang di Bahrain. Nah, di Bahrain ya, saya tunjukkan ya. Bahrain vs Israel, attack Israel ya. Apakah negara Bahrain, saudara? Coba kita lihat ya, ini dari ya Iran back Bahrain group claim second attack on Israel. Ya, Iran mensupport grup orang Bahrain. Ya, claim second attack on Israel. Ya, as Iran push Islamic countries, Iran itu ya mendorong negara-negara Islam untuk memutus hubungan dengan Israel. Ya, dan mereka menggunakan Bahraini, ada Bahraini Resistance Group. Ya, jadi ada satu grup di Bahrain. Jadi bukan negara Bahrainnya, tapi ada satu grup untuk melakukan destabilisasi. Iran backup terrorist group in Bahrain claims to have targeted Israel a second time. Ya, Islamic Resistance in Bahrain namanya Saraya al-Astar claim it had targeted Israel. The group alleged via pro-Iran media such as the Al-Mayadin ya 27 April target Israel company in Eilat. Tidak ada bukti that the group attacks which it claim involve drone. Jadi apakah nyampe ke Eilat orang Israel tenang-tenang saja? Ya, there is no evidence. The group posted an update video showing the drone being launched. Jadi grupnya ini bikin film tadi ya. Wah, film-filmnya tadi kan cuman drone yang di launch sama rudal atau drone yang diluncurkan. Tetapi di Eilatnya sendiri aman-aman saja. Lalu ada yang berita lagi, Israel panik karena pusat kota Israel hancur diserang oleh rudal-rudalnya Bahrain, saudara ya. Tenang-tenang saja. Kemarin pada orang-orang Indonesia kan kalian pada ke Israel semua jalan-jalan aman-aman aja kan, ya. Coba lihat ya, media Iran mengatakan ada serangan kedua. Bahraini Resistance Group Al-Astar Brigade has announced its attack Israeli position in support of Palestinian people in war ravaged Gaza. Grup ini sudah diberi sanksi, sudah dicap stempel teroris, ya. Bagi Amerika, grup Al-Astar tadi itu adalah teroris, ya. Negara Bahrain sendiri, ya, adalah anggota dari Abraham Accords,
Abraham Accords itu yang bersama-sama dengan Yordania, Mesir, dan Arab Saudi semua ya, menandatangani fakta perjanjian damai dengan Israel. Ya, jadi Bahrain itu adalah Bahrain itu punya komunitas kecil, minoritas ya, orang Syiah. Dan Iran has often sought to influence the Syiah community in Bahrain and stir up trouble in the kingdom. Ya, sementara Iran itu berusaha selalu bikin masalah di Bahrain. Jadi ini Al-Astar ini adalah biang kerok, saudara ya. Kalau di Indonesia itu jaringannya Abu Bakar Basir, itu ya, apa namanya, JIS itu ya, jaringan Islami, apa, JID itu ya, jaringan jihad Islam itu ya, si punya Abu Bakar Basir. Nah itu sama tuh. Ya, jadi ketika bilang Bahrain menyerang Israel, itu bukan Bahrainnya, tetapi ada kelompok kecil dan kelompok ini itu sendiri melawan negara yang resmi. Sama seperti kalau si Abu Bakar Basir lalu ngirimin pasukan, lalu perang ya, atau FPI ya, FPI kan organisasi terlarang, lalu ngirim pasukan ke Israel perang, terus ngomongnya Indonesia menyerang Israel gitu ya, padahal itu FPI dan itu adalah organisasi terlarang. Nah, itu sama, dan itu yang sekarang dihembuskan di Indonesia, bahwa Bahrain, Irak, dan yang di Irak sendiri juga sama, ada organisasi terlarang di Irak, ya ada satu, ini ya, gimana tadi? Nggak mau. Ya, Iran Axis Resistance Claims Front Against Israel. Jadi ada poros Iran yang di Bahrain, yang di sini adalah organisasi terlarang ya di Bahrain. Karena Irannya sendiri sedang memprovokasi negara-negara Islam di dunia buat merangin Israel. Kenapa? Karena sudah menjadi lemah Israelnya ini. Ya, Israel ini menjadi sangat lemah. Ya, Islam itu sudah sangat lemah dan mereka berusaha untuk memframing dunia bahwa Islam itu jaya, dominate the world. Nanti, belum sekarang ya. Percaya Nabi ke-26 ini ngomong ini lebih benar. Nanti ya, dan itu cuma 3,5 tahun saja. Nanti, bukan sekarang. Ada waktunya, dan itu hanya 3,5 tahun saja waktunya ya. Nah, Bahrainnya sendiri adalah anggota Abraham Accord ya. Oh, negara-negara, coba kita lihat ya Abraham Accord supaya Anda ngerti ya, Abraham Accord. Abraham Accord. Ya, Abraham Accord bilateral, perjanjian bilateral Arab dengan Israel. Ya, itu United Arab Emirates between Israel and Bahrain. Ya, sama Bahrain juga. Itu ditandatangani tahun 2020 ya. Lihat tanda tangannya itu, signatorisnya Israel, Bahrain, UEA, Maroko, Sudan. Ya. Ya, jadi ini negara-negara di Afrika Utara, Maghribi itu ya. Jadi tadi biang keroknya saja, memang biang kerok kayak FPI itu. Ya. Nah, itu sekarang di Indonesia ya, berita yang di Indonesia dibalik ya, diputar balik dan dijadikan propaganda. Ya. Indonesia menjadi tempat roh dusta. Roh dusta disebarkan dengan luar biasa oleh media-media dan pemerintah juga mengendorse roh dusta ini, membiarkan. Harusnya nggak boleh ya. Ya, tetapi memang itulah politik. Nah, jadi boleh berdusta. Dan itu jangan ditiru.
ya berdusta ya. Dan dari dulu Islam itu propagandanya dengan dusta. Propaganda Islam itu dengan berdusta. Ya, propaganda Islam itu berdusta, 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 dengan berdusta. Itu yang dilakukan oleh Islam. Dan kalian semua akan di-framing dengan dusta-dusta ini. Ya, Indonesia ini merdeka dengan Allah Akbar, betul nggak saudara? Ya kan? Coba nih contohnya dusta-dusta dalam Islam ini ya. Dan ya antikris timeline ya. Bentar, kita balik ke timeline dulu ya. Timeline. Dan kita sudah belajar ini ya. Dusta. Indonesia dijajah Belanda. Ya, betulkah Indonesia dijajah Belanda? Enggak, saudara ya. Negara Indonesia baru ada tahun 1945. Sebelumnya enggak ada. Ya, sebelum 1945 yang terjadi adalah apa? Ada negara Mataram, ada negara Pasundan, ada negara Ternate, Tidore, negara apa lagi, Madura, negara Bali, kerajaan kan? Jadi nggak ada negara Indonesia sebelum tahun 45. Lalu Mataram, Pasundan ini semua mereka bertransaksi dengan Belanda, berdagang. Rakyatnya yang dijual, penguasanya tamak, kaya raya dan tamak, tapi pecundang, ya. Makanya sama Belanda dimainin. Ya orang dagang kok boleh-boleh saja. Anda dagang nggak begitu emang? Bodoh, ya kan? Bodoh banget kamu. Tempat dagang kan Anda ngambil untung kan? Kalau Anda bisa mengambil untung 1.000, kenapa kamu ngambil untungnya 100? Benar nggak? Itulah sebabnya ada praktek monopoli kan? Sampai hari ini di Indonesia ada praktek monopoli. Jangan bilang nggak ada, saudara ya. Sampai hari ini di Indonesia secara keseluruhan, misalnya minyak bumi kan dimonopoli kan? Kenapa? Kenapa bisa ada orang apa namanya sole agent? Sole agent ini kan praktek monopoli, saudara. Tujuannya sole agent ini kan supaya harganya jangan turun kan, keuntungannya supaya stabil kan. Nah itu ya. Nah, jadi selama ini Anda berdagang, Anda kalah dagang, lalu nyalain Belanda. Wah, Indonesia merdeka dengan Allahu Akbar. Apa benar? Salah, saudara. Indonesia selama 300 tahun teriak-teriak Allahu Akbar, orang-orang pribumi ini teriak-teriak Allahu Akbar, orang-orang pribumi Islam, 350 tahun nggak pernah merdeka. Ya, nggak pernah merdeka. Ya, karena justru yang memerdekakan orang Indonesia ini ya siapa? Ya orang Jepang dan orang Amerika. Kalau tidak ada Amerika melawan Jepang dan Jepang menyerahkan kepada Indonesia, bukan kepada Soekarno, bukannya kepada Belanda, maka Indonesia nggak pernah merdeka. Tetapi gara-gara Allahu Akbar inilah maka Nusantara ini hancur. Faktanya adalah gara-gara Allahu Akbar, ya Nusantara hancur. Majapahit ya.
Faktanya kan. Islam, ya katakannya Islam ini yang Allahnya Islam ini yang membuat, yang memberikan anugerah kepada Indonesia. Salah, Allahnya Islam inilah yang mengutuk Indonesia dengan roh dusta itu ya. Serem ya. Oke, kita buat tanya jawab dulu ya sebelum kita lanjutkan. Cuma ini saya lagi mau ngasih tahu ini sebagai pengantar ya bahwa ada roh dusta di sana.